Sering kali kita mendengar istilah peluang dan ide. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan peluang dan ide tersebut? Nah, pada minggu ini kita akan membahas secara detail mengenai arti dan peluang dari ide. Sebuah peluang didefinisikan sebagai sekumpulan keadaan yang baik yang menimbulkan suatu kebutuhan akan produk, jasa, atau usaha baru. Penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan antara peluang dan ide. Ide didefinisikan sebagai pemikiran, kesan, atau konsep. Tidak semua ide memenuhi kriteria sebagai peluang. Sebagai contoh, seorang pengusaha dapat memiliki ide untuk memproduksi makanan sehat dan praktis berbentuk pil atau kapsul yang dengan mudah dapat ditelan dengan air minum. Ide ini muncul karena bagi pengusaha tersebut, makan adalah suatu kegiatan yang membuang waktu dan karena kesibukannya sering terlewatkan. Apakah ide ini memenuhi kriteria sebagai peluang? Apakah akan terdapat banyak permintaan akan makanan berbentuk pil atau kapsul? Banyak pengusaha yang memulai usaha dengan suatu ide yang tidak memiliki peluang, sehingga akhirnya mereka gagal. Kunci dari mengenali sebuah peluang adalah mengidentifikasikan produk yang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga mereka akan membelinya. Bukan produk yang digemari atau diperlukan oleh pengusaha tersebut. Suatu peluang yang baik memiliki 4 kualitas yang penting, yaitu yang pertama menarik. Artinya peluang tersebut mempunyai potensi untuk menghasilkan uang atau keuntungan yang cukup besar. Yang kedua, tepat waktu. Artinya, peluang tersebut harus dapat langsung ditindaklanjuti atau dieksekusi. Contoh peluang yang tidak dapat dieksekusi pada saat ini adalah peluang untuk menjual mobil berbahan bakar gas. Yang ketiga, tahan lama. Peluang harus bisa bertahan lama dalam arti kebutuhan akan produk yang ditawarkan tidak bersifat sementara saja. Contohnya pada tahun 80-an, sepatu roda sangat populer di Indonesia dan terdapat peluang yang besar untuk menjual sepatu roda. Sayangnya, peluang ini tidak bertahan lama sejalan dengan popularitas sepatu roda yang hanya bertahan selama 1 atau 2 tahun saja. Yang terakhir, yang keempat adalah memberikan nilai tambah. Peluang yang baik adalah peluang yang memberikan nilai tambah yang besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah peluang untuk menyediakan pendidikan online yang berkualitas seperti yang dilakukan Harukaido. Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap orang karena dengan pendidikan yang baik, mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Nah, setelah mengerti arti dan kualitas peluang, sekarang bagaimana caranya mengidentifikasikan sebuah peluang? Beberapa pendekatan yang dapat dipakai untuk mengidentifikasikan peluang ada 3, yaitu mengamati tren, memecahkan masalah, dan menemukan celah pasar. Mengamati tren. Ada beberapa tren yang penting dan harus diikuti oleh setiap pengusaha, yaitu tren di bidang kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan-perubahan dalam politik dan regulasi. Kekuatan ekonomi. Pemahaman akan tren kekuatan ekonomi membantu Anda untuk menentukan industri dan pasar yang terbuka dan siap menerima ide bisnis baru, dan industri dan pasar yang harus dihindari. Contohnya, ketika kondisi perekonomian sedang kuat, orang akan mengeluarkan uang untuk membeli produk dan jasa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian sedang lemah, orang akan enggan untuk mengeluarkan uang mereka untuk membeli produk apapun. Dalam mempelajari bagaimana kekuatan ekonomi mempengaruhi peluang, sangat penting untuk mengevaluasi siapa yang memiliki uang dan untuk kebutuhan apa mereka akan mengeluarkan uang mereka.
Sebagai contoh, ketika jumlah wanita yang bekerja di kantor meningkat, kebutuhan akan baju kerja wanita juga meningkat. Kekuatan sosial. Sering kali terjadi bahwa keberadaan suatu produk atau jasa disebabkan karena adanya keperluan untuk memuaskan kebutuhan sosial, bukan karena adanya kebutuhan nyata yang dipenuhi oleh produk atau jasa itu secara langsung. Sebagai contoh, Facebook dan MySpace menjadi populer bukan karena orang ingin memasang foto atau mengunduh musik yang mereka suka, namun lebih karena mereka ingin berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain. Perubahan pada tren sosial mempengaruhi perilaku orang dan bisnis, serta bagaimana mereka menentukan prioritas mereka. Perubahan-perubahan ini akhirnya mempengaruhi bagaimana produk atau jasa dibuat dan dijual. Kemajuan teknologi. Yang menjadi kunci dalam mengamati tren di bidang teknologi adalah memahami bagaimana teknologi itu digunakan untuk memuaskan kebutuhan dasar dan kebutuhan manusia yang berubah. Kemajuan teknologi juga mempermudah manusia untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Aspek lain dari kemajuan teknologi adalah ketika sebuah teknologi baru diciptakan, banyak produk lain muncul untuk digunakan bersama dengan teknologi tersebut dan bahkan menyempurnakannya. Sebagai contoh, ketika iPod dan iPhone dipasarkan, banyak produk-produk aksesoris untuk iPod dan iPhone yang diproduksi dan dijual. Perubahan-perubahan dalam politik dan regulasi. Perubahan pada kebijakan politik dan regulasi juga dapat menciptakan suatu peluang bisnis dan produk baru. Sebagai contoh, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan universitas swasta menyelenggarakan pendidikan online berijazah. Di saat yang sama, kebanyakan universitas swasta tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memulai program pendidikan berijazah mereka sendiri. Dalam hal ini, Haruka Edu mengidentifikasikan peluang untuk membantu universitas swasta dalam menyelenggarakan program pendidikan online berijazah yang berkualitas. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang adalah mengenali masalah dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Masalah bisa dikenali dengan melakukan observasi tantangan yang kebanyakan dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari masalah-masalah yang ada, Anda bisa melihat kesempatan untuk memberi solusi dan menjadikannya sebuah ide bisnis. Pendekatan terakhir adalah menemukan celah di pasar yang sudah ada. Pada umumnya, celah di pasar yang sudah ada ditemukan ketika orang merasa frustasi karena mereka tidak bisa menemukan produk atau jasa yang mereka butuhkan dan menyadari bahwa ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama. Sebagai contoh, jasa mobil travel seperti Cipaganti Travel, Day Trans, City Trans, dan lain sebagainya. Jasa ini ditawarkan untuk mengisi celah pasar, yaitu adanya kebutuhan akan sarana angkutan yang lebih murah dari pesawat terbang dan kereta api, tetapi lebih nyaman dari bis antar kota. Setelah Anda menemukan suatu peluang yang baik, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan berikut. Apakah Anda memiliki passion atau minat yang besar pada bidang atau industri di mana peluang tersebut berada? Hal ini sangat penting untuk dipikirkan sebelum Anda memutuskan untuk mengejar peluang tersebut dan melakukan investasi waktu dan uang Anda. Mengapa? Memulai sebuah usaha baru bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Akan banyak sekali tantangan dan halangan yang dihadapi. Seperti yang Pak Martin Hartono katakan pada sesi minggu lalu, yang paling penting adalah kita harus memiliki passion atau minat yang besar
pada bidang yang akan kita jalani. Karena jika tidak, kita akan mudah menyerah dan berpaling pada saat kita mendapatkan kesulitan. Demikianlah pembahasan sesi ini mengenai pengenalan peluang. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas mengenai proses dan teknik mengembangkan ide kreatif. Sesi ini akan dibawakan oleh pengajar tamu dari Surya University, Pak Jonathan Gultom MBA, dan Ibu Desi Aliandrina, Sarjana Teknik Master of Science PhD. Sebelum mengikuti sesi tersebut, Anda diminta untuk melihat video menarik mengenai dari mana ide yang baik itu muncul, atau where good ideas come from.